3, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sini kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi kami mengenai ekonomi sipil, mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Kementerian Sitompul. Selamat menyaksikan. Ekonomi sipil merupakan sebuah konsep yang menekankan pada kesempatan partisipasi yang luas bagi masyarakat dalam pelaksanaan dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Konsep ini bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat melalui proses pemberdayaan yang terstruktur. Salah satu wujud dari ekonomi sipil adalah pendidikan kewirausahaan bagi mahasiswa, di mana mahasiswa tidak hanya dibekali keterampilan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitar mereka. Konsep ini juga mencerminkan semangat kewirausahaan di tingkat lokal dan komunitas. Masyarakat didorong untuk membangun usaha kecil, menciptakan lapangan pekerjaan, dan berkontribusi pada penurunan tingkat pengangguran. Namun, ekonomi sipil tidak dapat berjalan sendiri. Merupakan satu unsur kunci, yaitu good governance atau tata kelola yang baik. Good governance mencakup pengelolaan yang transparan, akuntabel, serta berlandaskan prinsip demokrasi dan bebas dari korupsi, kolusi maupun nepotisme. Kombinasi antara ekonomi sipil dan good governance inilah yang menjadi fondasi utama dalam mencapai pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Sebagai kesimpulannya, kedua konsep ini saling melengkapi melalui partisipasi aktif masyarakat dalam ekonomi lokal yang dilandasi tata kelola yang baik. Kita dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan berkeadilan. Implementasi ekonomi sipil di perguruan tinggi. Peran mahasiswa dalam pemberdayaan ekonomi sangat vital, sehingga para mahasiswa perlu dibekali dengan berbagai skill dalam bidang ekonomi seperti berdagang, berwirausaha, kerajinan, serta kooperasi. Sehingga kelak ketika mahasiswa sudah wisuda atau lulus sudah bisa mandiri dan memiliki skill dalam berwirausaha. Adapun kemandirian yang terlihat dalam aktivitas mahasiswa yaitu memiliki rasa tanggung jawab, tidak bergantung pada orang lain, mampu memenuhi pokok minimal, memiliki etos kerja tinggi, disiplin, dan berani mengambil resiko. Praktis penguatan ekonomi sipil dalam membentuk kemandirian dengan dapat menggunakan basis agribisnis untuk memberikan penguatan atau knowledge, kemampuan atau ability, sikap atau attitude, dan keterampilan atau skill, serta memperoleh daya alam dari mulai produksi, pengemasan, dan pemasaran hingga mahasiswa dapat mandiri. Untuk membangun warga negara yang demokratis di Indonesia, perlu memiliki 3 fungsi utama pokok, yaitu mengembangkan kecerdasan warga negara atau civic intelligence, membina tanggung jawab dengan warga atau civic responsibility, dan mendorong partisipasi warga negara atau civic participation. Kompetensi ini meliputi pengetahuan kewarganegaraan atau civic knowledge, kecakapan kewarganegaraan atau civic skill, dan watak kewarganegaraan atau civic composition, yaitu bagaimana menciptakan mahasiswa yang Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik adalah cara mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara agar berjalan dengan efektif, transparan, dan adil. Dalam konteks agribisnis, good governance berperan penting untuk membantu meningkatkan perekonomian suatu negara. Konsep governance tidak hanya melibatkan pemerintah saja. Governance terdiri dari 3 aktor utama, yaitu yang pertama itu pemerintah atau government, yang kedua itu sektor swasta atau private sector, dan yang ketiga itu masyarakat atau civil society. Ketiga aktor ini harus saling bekerja sama dan saling mendukung. Yang pertama itu pemerintah. Pemerintah di sini berperan dalam membuat aturan dan kebijakan. Pemerintah juga harus menciptakan kondisi yang aman dan stabil, baik dari sudut ekonomi, politik, hukum, maupun sosial. Dengan kondisi yang kondusif, kegiatan agribisnis bisa berjalan dengan baik. Yang kedua itu sektor swasta. Sektor swasta berperan dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Dalam agribisnis, sektor swasta bisa membuka usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Semakin berkembang sektor ini, maka ekonomi juga akan ikut bertumbuh. Yang ketiga itu masyarakat atau civil society. Berperan sebagai pelaku sekaligus pengawas. Masyarakat dapat ikut serta dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan politik, serta memberikan kontrol terhadap kebijakan yang dibuat agar tetap berjalan sesuai dengan aturan dan tidak merugikan pihak tertentu. Alasan tersebut dapat dipahami bahwa good governance dalam agribisnis tidak akan berjalan dengan baik jika hanya mengendalikan satu pihak saja. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat harus saling bekerja sama, saling mendukung, dan menjalankan perannya masing-masing dengan seimbang.
Jika pemerintah mampu membuat kebijakan yang tepat, sektor swasta aktif mengembangkan usaha, dan masyarakat ikut berpartisipasi serta melakukan pengawasan, maka kegiatan agribisnis akan berkembang secara optimal. Hal ini akan berdampak langsung pada peningkatan lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi negara. Dengan kata lain, keberhasilan pembangunan di bidang agribisnis sangat ditentukan oleh seberapa baik ketiga komponen ini dapat berkolaborasi. Semakin baik kerjasama di antara mereka, maka semakin besar pula manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat.